10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kelaparan melanda di Israel. Elimelek, Naomi, dan putra-putra mereka pergi ke Moab untuk mencari makan. Di sana Elimelek wafat. Anak-anaknya menikahi wanita Moab, yaitu Orpa dan Rut. Lalu kedua putra itu meninggal dunia. Suami Naomi tiada, dan juga kedua anak-anaknya telah pergi meninggalkan dia. Sekarang Naomi sendiri beserta kedua menantunya. Apa yang akan dilakukan ibu Naomi? Dia sangat berduka, bersedih. Dia ingin kembali dan meninggalkan kedua menantunya di Moab. Mereka menangis terseduh-seduh atas kemalangan yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Ruth sangat sedih dan juga Orpa. Ketiga wanita itu sekarang menjanda. Sesudah kelaparan di Israel berakhir, Naomi memutuskan untuk pulang kampung. Naomi ingin kembali ke kampung halamannya, yaitu di Israel. Dia berkata kepada kedua menantunya, "Tinggallah di Moab," katanya kepada menantu-menantunya. "Moab adalah kampung halaman kalian. Kalian tak perlu mengikuti saya. Saya ingin kembali ke kampung halamanku. Ini adalah kampung halaman kalian. Jangan ikuti saya. Tinggallah di sini. Biarkan saya sendiri yang pergi." Orpa, Ruth, tetaplah di sini. Jangan mengikuti. Saya akan pergi kepada kampung halaman saya. Apa yang akan saya lakukan di sini? Orpa tetaplah di Moab. Tetapi Ruth berkata, "Kemanapun engkau pergi, aku akan ikut. Bangsamu akan menjadi bangsaku. Tuhanmu akan menjadi Tuhanku." Maka Ruth bersama Naomi kembali ke Israel. Orpa memilih untuk tinggal di Moab karena keluarganya, sanak saudaranya semua berada di Moab. Tetapi Ruth mengambil inisiatif untuk mengikuti mertuanya. Karena Ruth berkata, "Kemanapun engkau pergi, saya akan mengikuti engkau. Tuhanmu adalah Tuhanku." Ruth bersama Naomi berjalan kembali ke kampung halamannya di Israel. Orpa menangis terseduh-seduh, sedih meninggalkan mertua dan juga saudara iparnya pergi ke kampung halamannya. Mereka berjalan kembali ke kampung halaman. Saat itu di Israel sedang musim panen. Naomi menyuruh Ruth memungut setiap bulir-bulir jelai yang tersisa di ladang. Ladang itu adalah milik seorang pengusaha, yaitu namanya Boas, kerabat atau keluarga dari Elimelek. Boas mendekati Ruth. Sesampainya mereka di Israel sedang ada musim pungut. Mengambil gandum, memungut padi di ladang. Naomi memintakan Ruth untuk membantunya di ladang mengambil setiap jelai gandum untuk bisa mendapatkan uang menafkahi kehidupan mereka. Ladang itu adalah milik Boas. Boas adalah keluarga kerabat dari Elimelek.
orang terkaya di Israel pada waktu itu. Boas melihat Rut dan diam-diam menyukai Rut. Boas mulai mendekati Rut secara perlahan. Setiap hari, Rut memetik jelai di ladang Boas. Kau amat baik hati pada Naomi, kata Boas. Pasti berat meninggalkan kampung halamanmu sendiri. Kiranya Tuhan memberkatimu. Ia memberi Rut makanan dan menyuruh para pegawainya memperhatikan Rut. Rut mendapatkan suatu keistimewaan dari Boas. Boas sangat baik hati kepada Rut. Boas perhatian kepada Rut. Itu artinya Boas menyukai Rut karena sikap Rut yang baik hati, sopan santun, dan menjadi seorang pemungut jelai yang baik hati. Boas meminta teman-teman kerjanya untuk selalu memperhatikan Rut. Karena bagi dia, Rut adalah wanita terbaik. Rut adalah wanita hebat yang rela meninggalkan kampung halamannya mengikuti mertuanya, meskipun dia tak mendapat apa-apa. Rut menceritakan ini kepada Naomi. Naomi tersenyum. Waktu seseorang meninggal, kerabat terdekatnya harus mengurus keluarganya. Kerabat ini harus menebus mereka. Boas adalah kerabat penebus kita. Tetaplah di dekatnya. Apa yang dialami Rut? Rut menceritakan kepada ibunya, kepada Naomi. Dan Naomi sangat bahagia. Karena Naomi tahu Boas adalah kerabatnya dari pihak suaminya, yaitu Bapak Elimelek. Dan Rut ingin supaya Rut tetap bekerja di sana dan tetap diperhatikan oleh Boas. Naomi menginginkan agar Boas dapat menebus Rut, karena Boas adalah salah satu kerabat Elimelek yang layak untuk menebus Rut menjadi istrinya. Maka Rut pun tetap di dekat Boas. Boas makin hari makin menyukai Rut. Boas membeli tanah Elimelek, lalu mengurus Naomi dan Rut. Kemudian Boas meminta Rut untuk menikah dengannya. Hari demi hari, Rut tetap bersama dengan Boas. Rut tetap dekat dengan Boas. Dan Boas hari demi hari makin menyukai, makin mencintai Rut. Boas membeli sebidang tanah dan memberikan kepada Rut dan ibunya, yaitu Naomi. Hari demi hari mereka terus bersama dan Boas menginginkan Rut. Boas ingin menikahi Rut. Dan Boas melamar Rut dan menebus Rut untuk menjadi istrinya. Karena Boas sangat mencintai Rut. Bagi dia, Rut adalah wanita yang baik hati, yang sopan santun. Lalu Rut melahirkan anak laki-laki bernama Obed. Anak Obed bernama Isai. Dan anak Isai bernama Daud, raja Israel yang terbesar. Demikianlah Tuhan memberkati Rut seperti doa Boas. Kemudian mereka menikah. Rut dan Boas menikah dan menjadi keluarga yang bahagia, memiliki anak, memiliki cucu. Kehidupan mereka dilimpahkan dengan berkat-berkat yang luar biasa, karena Boas adalah salah satu orang yang sangat percaya kepada Tuhan Yesus. Boas percaya akan setiap doa dan harapannya akan dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Dia menjadikan Rut istrinya dan memiliki anak. Setiap keturunannya menjadi orang-orang yang besar. Keturunan terakhirnya adalah Raut yang menjadi raja. Raja yang besar, yang gagah, yang kokoh. Dan dari Daudlah terlahirlah Kristus Yesus
Sang Penyelamat, Juru Selamat dunia yang menebus setiap dosa saya dan juga dosa setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus.